Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang Islam dan kebangsaan. Cakupan materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama tentang cinta tanah air dan nilai-nilai nasionalisme, yang kedua tentang bela negara dalam Islam, yang ketiga tentang relasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, dan yang terakhir yaitu sejarah Islam membantu kemerdekaan. Baik, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu cinta tanah air dan nilai-nilai nasionalisme. Materi yang pertama yaitu tentang cinta tanah air. Nah, sebagai warga negara, baik yang beragama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, maupun yang lainnya itu kita harus memiliki rasa cinta tanah air. Di mana rasa cinta tanah air ini dapat kita wujudkan dalam bentuk yang pertama yaitu menjaga lingkungan, yang kedua yaitu mencintai produk dalam negeri, dan yang terakhir yaitu mengenal wilayah-wilayah beserta budaya yang ada di negara ini. Jiwa nasionalisme. Nah, jiwa nasionalisme ini dapat harus rela berkorban, rela mengorbankan harta dan jiwa untuk mempertahankan suatu negara dari ancaman atau tantangan baik itu dari luar maupun dari dalam. Yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya, suku, dan agama. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan agar pemikiran masyarakat itu sejalan dan tidak bertentangan. Yang ketiga yaitu menghargai. Nah, karena di Indonesia ini berbagai macam suku, budaya, dan agama, jadi kita itu harus menghargai budaya budaya wilayah lain atau suku lain, dan juga kita harus menghargai agama yang dipercayai oleh orang lain agar terjalinnya hubungan yang harmonis dalam bermasyarakat. Yang keempat yaitu kerjasama. Nah, dalam melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas yang universal, kita harus bekerja sama dalam melakukannya, seperti bekerja sama gotong royong dalam menjaga lingkungan agar selalu bersih dan tidak tercemar. Dan yang terakhir yaitu rasa bangga. Bangga menjadi orang Indonesia. Nah, kita harus bangga menjadi orang Indonesia karena Indonesia ini memiliki beragam suku, budaya, agama, bahkan flora dan faunanya pun beragam. Kita harus bangga karena bangsa Indonesia ini memiliki sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh bangsa lain. Bela negara dalam Islam. Untuk poin pertama yaitu bela negara menurut pandangan Islam, sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis bahwa melakukan perbuatan baik itu merupakan kewajiban bagi kita umat Muslim, baik itu kepentingan pribadi maupun kemaslahatan umum. Begitu juga dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, untuk perwujudan dari kegiatan bela negara, salah satunya yaitu dapat berupa ketaatan kepada pemimpin atau ulil amri. Nah, untuk poin kedua yaitu pendekatan maqsid al-syariah. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Jadi intinya dari konsep ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan. Untuk poin selanjutnya, poin ketiga yaitu kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Jadi kegiatan bela negara dapat dapat kita mulai dari diri sendiri, keluarga, kampus, dan juga bangsa. Kegiatan bela negara bagi mahasiswa diperlukan untuk pembinaan karakter, penguatan revolusi mental, dan mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi ancaman. Nah, untuk contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri, yaitu dapat ikut serta dalam tolong-menolong korban bencana, bisa juga belajar dengan rajin dan tekun, dan juga membina diri menjadi lebih baik.
relasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Nah, keislaman dan kebangsaan merupakan dua wawasan utama yang harus ada dalam setiap organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia atau ormas. Karena wawasan keislaman itu sangat penting dan merupakan landasan pokok yang selanjutnya akan menjadi sumber sekaligus spirit dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi dakwah. Wawasan kebangsaan juga dipegang oleh seluruh masyarakat yang bersumber pada bahwa Indonesia bukan negara sekular, juga bukan negara agama, melainkan negara religius. Agama tidak semestinya tampil secara formal dalam mengurus persoalan negara, namun semestinya Islam diimplementasikan sebagai sebuah etika sosial yang berarti Islam berfungsi sebagai komplementer dalam kehidupan bernegara. Jadi relevansi antara Islam dan kebangsaan ini menuai perdebatan yang tidak ada habisnya sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka. Jadi Gus Dur memuat 3 macam dalam menanggapi relevansi Islam ini ke dalam 3 respon. Yang pertama ada respon integratif, yang kedua ada respon fakultatif, dan yang ketiga ada respon konfrontatif. Respon integratif diartikan sebagai Islam yang sama sekali tidak menghilangkan kedudukan formalnya, dan umat Islam tidak menghubungkan ajaran Islam dengan urusan agamanya. Dari respon integratif ini, para pendiri bangsa memilih sikap ini karena inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam yang tidak hanya sekedar dijadikan formalitas saja, melainkan menjadikan Islam memiliki fungsi nyata dalam kehidupan umatnya. Dan kebangsaan keislaman ini merupakan dua tata nilai yang membentuk dan membangun manusia Nusantara. Maka warga Indonesia yang utuh bukan hanya memiliki persepsi kebangsaan yang kuat, tetapi tidak memiliki nilai agama, juga bukan manusia yang memiliki pemahaman terhadap agama yang kuat, tetapi tidak mau tahu tentang keadaan bangsanya sendiri. Seorang warga Indonesia yang kuat adalah mereka yang mencintai agamanya dengan tulus dan berikhtiar dan berkomitmen dalam membangun bangsanya dengan sepenuh hati. Wawasan keislaman tanpa disertai dengan wawasan kebangsaan dapat berdampak pada melemahnya sikap nasionalisme. Tanpa wawasan kebangsaan yang kokoh, organisasi dapat terjebak dalam sikap fanatik berlebihan, yang pada akhirnya akan berdampak pada sikap intoleran pada organisasi dan bahkan keyakinan lain yang tidak sama. Salah satu ulama terkenal di Tasikmalaya yang sangat berperan untuk keberlangsungan kemerdekaan negara Indonesia adalah Kiai Haji Jainal Mustopa. Pada jurnal ini, saya menemukan 2 poin penting yang dapat kita resapi dan aktualisasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, pertama yaitu peran perjuangan Kiai Haji Jainal Mustopa dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Siapa yang tidak tahu pesantren Sukamanah? Pesantren yang digunakan oleh Kiai Haji Jainal Mustopa sebagai basis perjuangan melawan penjajahan juga tempat tumbuhnya pengkajian keilmuan Islam. Tentu saja, keberadaan pesantren Sukamanah merupakan bentuk aktualisasi dalam membebaskan rakyat Indonesia dari perbudakan, kemiskinan, kemelaratan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui bidang pendidikan dan pengajaran. Jika dahulu perjuangan Kiai Haji Jainal Mustopa dengan mengangkat senjata, maka saat ini perjuangan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari perbudakan, kemiskinan, kemelaratan, penjajahan sistem, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu melalui pendidikan Islam yang beliau tinggalkan, yakni Pondok Pesantren Sukamanah. Dan yang kedua yaitu aktualisasi nilai-nilai perjuangan Kiai Haji Jainal Mustopa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kiai Haji Jainal Mustopa mampu menanamkan sebuah nilai-nilai luhur terhadap santri dan masyarakat. Dari dulu, nilai-nilai yang selalu dicontohkan oleh Kiai Haji Jainal Mustopa, yakni generasi muda Islam itu jangan pernah menunjukkan sikap keprihatinan, tetapi harus menunjukkan sikap keberanian
dan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Di mana maksud dari pandangan jauh ke depan itu sendiri merupakan kita harus mampu memikirkan bagaimana nasib Indonesia ke depannya. Dikarenakan pada tangan kitalah para generasi muda yang memegang kunci nasib Indonesia ke depannya. Adapun dalam konteks kebangsaan, Kiai Haji Jainal Mustopa mengajarkan untuk mencintai tanah air, tetapi mencintai tanah air dalam arti otentik yang tidak diwarnai dengan sikap ashobiyah. Ashobiyah sendiri merupakan suatu sikap pengingkaran terhadap kebenaran dan membela atau membabi buta kebatilan atau kezoliman hanya karena persamaan golongan atau kelompok, paham atau aliran, atau bahkan hanya sebuah kepentingan. Dalam Islam, ashobiyah sangat dilarang karena berbahaya bagi kehidupan sosial yang harmonis, merusak ukhuwah, dan bahkan bisa sampai mendorong pada pertumpahan darah. Karena mencintai tanah air merupakan sikap fitrah dalam diri manusia. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 6 sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.